Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Siva Nurlaeli, mahasiswa program studi pendidikan ilmu pengetahuan alam, Fakultas Pendidikan Islam dan Keguruan Universitas Garut. Kembali lagi pada video penugasan mata kuliah etika Islam yang sekarang akan membahas mengenai etika sosial yang mencakup mengenai etika bertamu, etika bepergian ke luar negeri, dan juga etika berkendara. Nah, teman-teman, langsung saja pada materi etika sosial menjaga harmoni dalam interaksi. Nah, etika sosial sendiri itu adalah seperangkat nilai, norma, dan prinsip moral yang mengatur perilaku individu dalam interaksinya dengan orang lain dan lingkungan masyarakat. Intinya adalah bagaimana kita bersikap hormat, bertanggung jawab, dan mempertimbangkan dampak dari tindakan kita pada komunitas. Memahami dan menerapkan etika sosial itu sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang nyaman dan saling menghargai, baik di rumah, di jalan, maupun di kancah internasional. Baik, sekarang kita akan membahas pada poin yang pertama, yaitu mengenai etika bertamu atau hospitalis dan rasa hormat. Etika bertamu mengatur bagaimana seseorang harus bersikap saat mengunjungi rumah atau ruang milik orang lain. Hal ini mencerminkan rasa hormat terhadap tuan rumah, privasi mereka, dan budaya rumah tangga mereka. Pertama, hal yang harus kita perhatikan sebelum bertamu atau saat bertamu. Yang pertama adalah konfirmasi dan ketepatan waktu. Jadi kita harus selalu mengkonfirmasi kehadiran kita sebelum datang, kecuali dalam keadaan darurat, dan berusaha datang tepat waktu. Nah, jika terlambat, segera beritahu tuan rumah. Jangan sampai tuan rumah menunggu tanpa adanya kepastian dari kita. Kemudian yang kedua adalah penampilan dan kebersihan. Berpakaian yang sopan dan pantas itu sangat penting ketika kita akan bertamu. Kita harus memastikan diri kita itu dalam keadaan bersih. Tawarkan untuk melepas alas kaki jika sesuai dengan budaya tuan rumah. Nah, kemudian yang ketiga adalah perilaku sopan. Bersikap ramah dan sopan kepada semua anggota keluarga. Hindari bergosip atau mengajukan pertanyaan yang terlalu pribadi. Kemudian menghormati batasan. Menghormati batasan ini contohnya adalah tidak masuk ke kamar pribadi atau area terlarang tanpa izin. Kemudian tidak menyentuh barang tanpa diminta. Dan pada poin yang terakhir adalah penawaran bantuan. Tawarkan bantuan, misalnya membereskan piring setelah makan atau meskipun tuan rumah mungkin menolak ya. Kemudian kita juga harus memperhatikan waktu pulang. Kita tuh harus peka terhadap waktu yang wajar untuk pulang. Jadi kita jangan berlama-lama hingga larut malam atau mengganggu jadwal tidur tuan rumah. Contoh misalkan jadi kita kalau bertamu ke rumah orang lain itu jangan terlalu pagi dan jangan terlalu sore juga. Misalkan kita bertamu jam 9 atau jam 10. Nah, mungkin kita selaku umat Islam ya, jadi pukul 12 atau waktu duhur itu kita sudah harus pulang. Kemudian yang terakhir ada ucapan terima kasih. Misalkan kita mengucapkan terima kasih sebelum atau sesudah kunjungan, misalnya melalui pesan singkat sebagai bentuk penghargaan. Kemudian yang selanjutnya adalah etika keluar negeri. Nah, saat berpergian ke luar negeri, kita tidak hanya membawa diri sendiri, tetapi juga citra bangsa. Etika ini menuntut kita untuk bersikap sebagai duta budaya yang menghormati norma dan hukum negara yang dikunjungi. Nah, kemudian ada poin-poin yang harus kita perhatikan saat kita berkunjung ke negara orang lain. Pertama itu penelitian dan pemahaman budaya. Sebelum kita berangkat
ke negara orang, kita itu harus melakukan riset tentang budaya, adat istiadat, dan pantangan setempat sebelum tiba. Misalnya, memahami etika berpakaian di tempat ibadah atau cara memberi tip. Kemudian, menghormati hukum setempat. Jadi kita harus mematuhi semua hukum yang berlaku meskipun berbeda dengan negara asal kita. Jadi kita harus mengingat ketidaktahuan hukum bukanlah alasan. Kemudian kita harus memperhatikan sikap dan bahasa. Bersikap rendah hati, sopan dan sabar, berusaha mempelajari beberapa frasa dasar dalam bahasa lokal, misalnya tolong dan terima kasih. Kemudian ada etika di tempat umum. Kita itu harus menjaga kebersihan dan ketenangan di tempat-tempat umum, mengantri dengan tertib dan tidak mengganggu warga lokal. Kemudian ini mungkin sepele tapi bisa berdampak juga ya, yaitu etika berfoto. Kita minta izin sebelum memotret orang lokal atau terutama di daerah yang sensitif secara budaya. Kita harus menghormati larangan memotret di situs-situs tertentu dan berhati-hati jika ingin mempublikasikannya, barangkali itu tidak boleh untuk dipublikasikan. Kemudian transaksi dan tawar-menawar. Nah, kita itu harus bersikap jujur dan adil dalam transaksi, termasuk dalam tawar-menawar. Jika hal itu merupakan praktik lokal di sana ya. Kemudian membuang sampah ini sangat penting ya. Kita harus menjaga lingkungan dan buang sampah pada tempatnya. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah etika berkendara, keselamatan dan empati di jalan. Etika berkendara adalah prinsip moral yang mengatur perilaku pengemudi di jalan raya. Hal ini berfokus pada keselamatan, kepatuhan hukum, dan empati terhadap pengguna jalan lainnya. Jalan raya itu adalah ruang publik yang dimana tindakan satu orang mempengaruhi banyak orang. Kemudian ada aturan-aturan lalu lintas yang harus kita patuhi. Kita itu harus selalu mematuhi batas kecepatan, terus juga rambu-rambu lalu lintas dan marka jalan. Ini merupakan dasar keselamatan bersama agar kita terhindar dari kejadian-kejadian yang tidak diinginkan. Kemudian ada fokus dan kesiapan. Kita itu harus menghindari gangguan saat berkendara. Misalnya menggunakan ponsel. Ini merupakan tindakan yang buruk ya ketika berkendara dan menggunakan ponsel. Kalau bisa, ini kita harus berhenti dulu kalau memang sangat urgensi untuk buka ponsel, mungkin untuk mengirimkan pesan atau barangkali mendapat pesan. Yang penting itu kita harus berhenti dulu berkendaranya. Kemudian pastikan diri dan kendaraan dalam kondisi prima. Dan prioritaskan pejalan kaki. Kita tuh selalu memberi prioritas kepada pejalan kaki, terutama di zebra cross atau area sekolah. Hormati pengguna jalan lain. Nah, tidak membunyikan klakson secara berlebihan, kecuali dalam keadaan darurat ya. Kita harus beri jalan kepada kendaraan yang ingin mendahului atau bergabung ke lajur yang aman. Kemudian yang terakhir, penggunaan lampu dan sinyal. Nah, ini yang sering terjadi kesalahan ya. Gunakan lampu sein dengan jelas dan tepat pada tepat waktu saat berbelok atau berpindah lajur. Kemudian sabar dan toleransi. Hindari perilaku agresif. Misalnya memotong jalur secara tiba-tiba. Bersikap sabar terhadap kesalahan pengemudi lain. Kemudian yang terakhir adalah etika parkir. Parkirkan kendaraan dengan benar di tempat yang telah ditentukan dan tidak menghalangi akses orang lain atau jalan umum. Nah, teman-teman, dari materi yang sudah kita bahas mengenai etika sosial yang mencakup mengenai 3 aspek, yaitu etika bertamu, etika keluar negeri, dan etika berkendara. Ini menunjukkan bahwa menjadi anggota masyarakat yang bertanggung jawab membutuhkan kesadaran dan kontrol diri dalam setiap situasi.
membutuhkan kesadaran dan kontrol diri dalam setiap situasi, mulai dari ruang tamu hingga jalan raya internasional. Sekian materi mengenai etika sosial berkendara bertamu dan juga ke luar negeri. Semoga video ini dapat bermanfaat khususnya untuk saya sendiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.